there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. Berita mengejutkan datang dari bocoran mesin baru Yamaha untuk MotoGP yang siap bikin Ducati berkeringat dingin. Kemudian kesuksesan Ducati di MotoGP yang mengandalkan mesin berkonfigurasi V4 membuat Yamaha tertarik bikin engine yang sama. Karena selama ini mereka mengandalkan mesin segaris inline 4 di YZR M1-nya. Tenaga itu disalurkan melalui transmisi manual 6 percepatan. Adapun memasuki MotoGP 2025, Yamaha telah melakukan perubahan besar pada mesin inline tersebut agar bisa lebih kompetitif. Sedangkan rencananya pakai mesin V4 belum terrealisasi untuk musim balap tahun ini. Menurut Paolo Pavesio, Direktur Pelaksana Yamaha Motor Racing, mesin V4 hanya digunakan oleh pembalap dengan status wildcard di tahun ini, sekaligus uji coba sebelum menggantikan inline seutuhnya pada musim 2026. Memang benar kami sedang mengembangkan V4, ini bukan hanya mesin baru, ini motor baru. Namun juga benar bahwa kami berlomba dengan motor inline yang telah diperbarui besar-besaran selama musim dingin, ujar Kepala Tim Monster Energy Yamaha Lin Jarvis kepada Crash.net. Menurutnya, ubahan pada mesin segaris di YZR M1 untuk tahun ini membuahkan hasil yang cukup baik. Ubahan itu dilakukan karena tidak bisa engine V4 langsung digunakan begitu saja karena rencana jangka panjang. Kami tidak bisa begitu saja membekukan semuanya karena kami sedang membangun sesuatu pada tahun 2026. Memang sulit, tetapi yang kami lakukan adalah meningkatkan M1 semaksimal mungkin, tutur Lin Jarvis. Itulah sebabnya kami memiliki paket aerodinamis baru, arah sasis baru, beberapa peningkatan elektronik, langkah-langkah pada mesin yang akan terus berlanjut di awal musim. Jadi, katakanlah kami melakukan pengembangan pramusim seperti biasa pada motor itu. Lanjutnya, pengembangan mesin segaris itu terbukti membuahkan hasil yang baik karena saat uji coba alias shakedown di sirkuit Sepang, Malaysia, Fabio Quartararo menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 57,794 detik, unggul 0,3 detik dari Jack Miller dari Prima Pramac Yamaha di urutan kedua. Artinya, dengan mesin yang ada saat ini saja Yamaha berhasil melakukan perbaikan. Bisa dibayangkan saat engine V4 itu bersarang di YZR M1 pada tahun depan bisa saja membuat Ducati berkeringat dingin. Tahu Marc Marquez licik, Valentino Rossi sarankan Francesco Bagnaia hindari hal ini. Valentino Rossi tahu betul Marc Marquez bakal menggunakan trik licik untuk mengalahkan Francesco Bagnaia. Maka ia menyarankan sang murid agar tidak jatuh dalam jebakan pada MotoGP 2025. Bagnaia dan Marc Marquez akan menjadi rekan setim di Ducati Lenovo setidaknya hingga MotoGP 2026. Dinamika di garasi bakal menarik lantaran pria asal Italia itu adalah anak emas Valentino Rossi. Berikut ini merupakan saran Valentino Rossi untuk Francesco Bagnaia. Yang pertama, persaingan. Apalagi Bagnaia dan Marc Marquez diprediksi akan bersaing sengit pada MotoGP 2025. Keduanya mengendarai motor yang sama, yakni Ducati Motorsport GP25, dan kemungkinan besar bakal banyak bertarung di depan. Valentino Rossi sadar Marc Marquez bisa mengeluarkan trik-trik licik khasnya untuk mengalahkan Bagnaia. Untuk itu, ia menyarankan sang murid agar tidak jatuh dalam jebakan perang psikologis. Jangan jatuh ke dalam jebakannya, perang psikologisnya, dan jangan membiarkan rekan setim mempengaruhi kamu, kata Valentino Rossi dikutip dari Motosan. Dalam duel, cobalah bersenang-senang dan lakukan hal yang mustahil, imbuh pria asal Italia itu. Yang kedua, masalah poin.
Lebih lanjut, Valentino Rossi punya saran yang lain agar Bagnaia tidak kehilangan gelar seperti pada MotoGP 2024. Menurutnya, pria berusia 28 tahun itu harus pintar-pintar mengejar kemenangan atau poin dalam balapan. Ada harinya di mana Anda harus menang dan hari di mana Anda harus mengambil poin meski gagal menang, urai Valentino Rossi. Dia tidak pernah melakukannya padahal dia bisa memenangi juara dunia ketiganya jika melakukan hal itu. Tandas pria berusia 45 tahun tersebut. Valentino Rossi tentu saja paham betul trik-trik pembalap lain untuk mengalahkannya. Ia juga mengerti seperti apa pentingnya meraih poin dalam balapan meski gagal menang. Pengalaman sebagai juara dunia 7 kali jelas tidak berbohong. Strategi pengujian motor dalam upaya pengembangan Honda RC213V tahun 2025 berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun ini, rencananya pembalap tidak akan ikut campur sebanyak tahun lalu sehingga dapat membuat mereka fokus pada pramusim maupun apa yang mereka hadapi pada race weekend. Hal ini diakui oleh Luca Marini dan Joan Mir ketika press conference di Delta saat perilisan lalu. Menurut Luca Marini, keputusan ini merupakan respon atas kepercayaan diri terhadap eksistensi tim penguji baru HRC oleh trio Brad Binder, Nakagami, dan Alex Espargaro. Kami dapat mengandalkan tim penguji yang fantastis berkat kedatangan Alex Espargaro dan Takaki Nakagami. Ini adalah salah satu perubahan besar tahun ini. Ada dua pembalap kompetitif yang tahu cara memacu motornya hingga batas maksimal dan akan mampu memberikan hasil yang sangat positif. Kami punya rencana yang jelas dan Romano Albesiano dan saya pikir lebih baik mereka yang memulai tes. Bagi kami 3 hari di Sepang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Tambah Luca Marini sekaligus menjelaskan kenapa dua pembalap tim pabrikan Honda ini tidak turun di shakedown test seperti yang dilakukan oleh Yamaha. Sementara itu, Joan Mir setuju dan bahkan menambahkan penjelasannya. Jelas bahwa banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Kami melakukan banyak tes tahun lalu, tapi itu karena kami memiliki tim penguji yang tidak kuat. Sekarang sudah diperkuat dan tidak ada masalah. Sekarang kami memiliki dua pembalap hebat, Takaki Nakagami yang sangat mengenal motornya dan Alex Espargaro yang memberikan umpan balik baru. Mereka akan memberikan komentar seperti pembalap pabrikan dan mengambil pekerjaan dari kami. Jelas bahwa Anda lebih suka untuk latihan daripada menghindari suatu acara, dan jika mereka telah memutuskan untuk melakukannya, saya tidak melihat ada yang salah dengan hal itu. Baik Mir maupun Luca Marini akan beraksi mulai besok 5 hingga 7 Februari saat tes di IRTA di Sepang dimulai, di mana semua pabrikan diharapkan untuk meluncurkan pengembangan terakhir mereka untuk musim 2025. Saat itulah pembalap resmi Honda akan dapat untuk mengevaluasi secara langsung pekerjaan yang dilakukan dalam shakedown dan memeriksa apakah keputusan untuk mendelegasikan kepada tim penguji adalah keputusan yang tepat. Pabrikan Jepang Honda baru saja merilis corak baru motor mereka untuk kompetisi MotoGP musim 2025. Tahun ini menjadi starter baru mereka dengan tampilan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Honda dan sponsor utama mereka yang ikonik selama ini, yakni Repsol, memutuskan berpisah di akhir tahun 2024 kemarin. Karena itu, mulai 2025 ini Honda MotoGP tampil dengan warna baru dan sponsor baru juga. Jika selama ini Honda sangat identik dengan warna biru dan orange, kali ini tampil dengan sangar dan jauh berbeda. Ada tambahan warna merah yang semakin dominan, motor terlihat lebih segar dengan warna putih dan biru. Juga aksen hijau khas Castrol. Warna berubah dan detail desain juga sangat berubah. Anda bisa melihatnya sendiri. Skuad ini memperkenalkan livery terbaru MotoGP 2025 di Jakarta, Indonesia dengan nama baru Honda HRC Castrol.
Masih diperkuat oleh Joan Mir dari Spanyol dan Luca Marini dari Italia, Honda sedang berbenah untuk mengejar ketertinggalan. Dalam beberapa musim terakhir memang sangat berat bagi Honda, terutama pada 2024 kemarin ketika menjadi pabrikan paling bawah di klasemen konstruktor. Namun mereka kini fokus kembali ke barisan depan dan juga mendapat bantuan konsesi untuk mengembangkan lebih cepat. Apakah Honda mampu menghadirkan kejutan pada MotoGP 2025 dengan warna dan nama baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya.